para konglomerat yang punya uang dengan menghalalkan segala cara merampas lagi harta-harta yang berupa tanah ya. Ya, tadi kami sudah melaporkan, kami sudah bertemu dengan Pak Menteri. Ya. Kami sudah melaporkan ke Mabes. Ya kan? Mabes. Dari 3 orang korban, ya kan, salah satu korban melapor di Barreskrim itu sudah naik jadi tersangka, Pak. Ibu yakin waktu gelar perkara itu yakin nggak Bu? Nggak ada jual beli hukum. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Para pemirsa yang kami hormati, di sini kami menunjukkan bahwa bukan hanya Pak Budi Harjo yang jadi korban mafia tanah, tapi tersebar di seluruh Indonesia. Ini ada salah seorang korban dari Kalimantan Selatan yang jelas-jelas sudah sertifikat tanahnya masih dirampas juga oleh mafia tanah. Mungkin Mbak Ibu jelaskan mengenai sertifikat asal usul daripada perampasan tanah Ibu, dan sebenarnya di sini yang menjadi masalah sebenarnya di penegakan hukum di Indonesia ini harus diperhatikan, harus ditegaskan, karena yang membuat carut marut penegakan hukum di Indonesia utamanya di penyidik. Ya, karena tidak ada ketegasan ya Bu ya. Masa orang pelapor langsung tanpa dasar, tanpa apa, dinyatakan tidak cukup bukti. Jadi ada sebenarnya yang unik dan aneh di negeri ini. Kekuasaan polisi atau penyidik itu lebih tinggi daripada putusan hakim. Iya, karena dengan form A2 itu sewenang-wenang penyidik menyatakan tidak cukup bukti ya. Tapi yang saya cerita ya Pak ya. Ya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya salah satu korban yang khusus datang ke persidangan Pak Budi. Pak Budi ini ketua FKMTI dan saya ini sebagai anggota, ya kan. Kami berjuang 10 tahun. Sertifikat saya SHM 2525 Gambut, ya kan, Kabupaten Banjarmasin, ya kan. Tahun 96 kami beli sebagai pembeli ketiga. Dari pembeli pertama Haji Abdurrahman. Bayangkan pembeli yang ketiga. Pak. Jadi ya, ada apa kok dari bukan pembeli pertama kedua tidak dipersoalkan kalau memang ada masalah ya. Jadi saya pernah waktu itu tahun 2013 kami akan membuat bangunan, ya kan, sama oknum BPN Kantahnya. Saya ditawar Pak. Nah, saya nggak mau jual. Dia bilang nanti akan gigit jari. Ya kan. Tapi dalam perjalanan itu kami tidak tahu bahwa itu dibuat seperti hal-hal ini. Mereka membuat satu sertifikat yang tidak pada tempatnya, sudah dimatikan oleh BPN, ya kan, tapi dihidupkan kembali dengan menaruh objek ke tempat kami, ya kan? Jadi lain lokasinya, lain yang dikuasai. Ya, kan? Jadi lokasi sertifikat itu selalu tidak sesuai dengan lokasi yang sebenarnya. Tidak Pak, ya kan. Jadi kami sudah membuat surat sanggahan. Kami sudah ketemu dengan beberapa oknum. Kami sudah menyurati dari 2013-14, tidak pernah ada satu jawaban apapun, ya kan. Malah setelah terbit sertifikat 1234 menjadi 01234 yang tidak ada jelas kejelasan pemiliknya,
orang sudah meninggal, ya kan, dibuatkan sertifikat, Pak. Ya. Ya, jadi setelah itu terbit lagi sertifikat baru di sebelah saya. Setelah itu sertifikat baru ini membuat ukur dengan memakai saksi batas palsu yang bukan pemilik batas, ya kan. Dan itu kami 3 korban, saya, PT Bangun Banua dan ASA, ya kan. Asaren sudah menggugat di PT UN, Pak. Dan itu sudah dinyatakan batal demi hukum. Kalau sudah pecahannya batal, induknya harus hebat lagi, ya kan. Gitu. Namun induk itu sekarang memagar saya dan merampas hak saya, Pak. Gitu. Jadi itulah sebenarnya metode dan gaya yang dilakukan para konglomerat yang punya uang dengan menghalalkan segala cara merampas lagi harta-harta yang berupa tanah, ya. Tadi kami sudah melaporkan, kami sudah bertemu Pak Menteri. Kami sudah melaporkan ke Mabes, ya. Mabes. Dari 3 orang korban, ya kan. Salah satu korban melapor di Barreskrim itu sudah naik jadi tersangka, Pak. Ibu yakin waktu gelar perkara itu yakin nggak Bu ada jual beli hukum? Kan ada tawar menawar kan biasanya. Yang pertama pihak korban juga sudah dengan sertifikat saya sudah bisa naik, Pak, naik jadi tersangka sebenarnya kan. Tapi dihentikan. Kalau mau dihentikan seharusnya korban lain harus dikasih tahu, Pak. Tidak bisa di stop di SP3, ya kan. Akhirnya kami melapor di Polda tidak jalan. Melapor kami di Barreskrim, ya kan. Kami waktu gelar perkara pertama, ya kan. Itu setelah gelar kami diminta uang, Pak. Ya kan, karena kami tidak bisa menyiapkan uang. Yang mana akhirnya kami tidak temukan cukup bukti. Yang sekarang ini kami laporkan para peminta uang itu dan sedang berproses di Paminal, Pak. Ya, jadi inilah keluhan dari salah seorang korban mafia tanah yang dari Kalimantan Selatan, dan memang metode dan model penegakan hukum di Indonesia seperti itu. Jadi yang bikin masalah sebenarnya dari institusi itu sendiri membuat peraturan-peraturan yang tidak tidak perfect, ya, tidak sempurna, tidak berdasarkan suatu riset yang mendalam, seperti peraturan yang mengenai pra-pradila seorang yang dinyatakan tersangka atau yang sudah di SP3 kan harus melalui gugatan pra-peradilan. Nah, padahal seharusnya begitu ada bukti baru dinyatakan SP3 bisa dibuka kembali, tidak perlu dengan melalui pra-peradilan. Itu pra-peradilan juga tidak ada gunanya karena tidak dihormati, tidak dihargai oleh pihak polisi dan jaksa. Nah, ini banyak kasus sebenarnya. Mudah-mudahan Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua Mahkamah Agung kiranya duduk bersama, merapatkan barisan untuk merumuskan bagaimana penegakan hukum yang sebenarnya dan memberikan pelajaran kepada penegak hukum yang ada di bawahnya. Satu lagi, Pak, ini harus juga reformasi hakim, Pak. Karena hakim ini dengan putusan-putusan sesat, ya kan, yang tidak sesuai objek. Seharusnya Ketua Pengadilan Kabupaten Banjar tidak mengeksekusi punya saya, Pak, karena objeknya tidak sama. Sudah kami lakukan perlawanan eksekusi, ya kan, tapi mereka tetap melakukan itu. Karena apa? Karena antara oknum-oknum BPN ini dengan oknum-oknum pengadilan, mereka mencari legalitas di pengadilan, Pak. Jadi siapa yang tidak punya uang, siapa yang tidak punya koneksi, itu masyarakat dikorbankan, Pak. Betul. Ya, ini contohnya saya yang sampai hari ini saya sudah 10 tahun ini sudah berjalan kemana-mana. Ibu masih 10 tahun. Di Makassar itu ada di Pangkep itu dari tahun 2003, Bu, sampai sekarang. Setiap datang ke polisi mempertanyakan dia punya laporan polisi, disuruh lagi bikin laporan polisi. Waktu kapan selesainya? Ya 20 tahun 2003, Pak. Sudah. Jadi kemarin tahun juga seperti itu, Pak. Kami waktu ada reses dari Komisi 2, kata ketua
sidang bongkar pagar itu ya, karena itu bukan haknya dia. Tapi melalui Kapolda katanya kami harus membuat laporan. LP kami aja beberapa LP tidak dijalankan. Ya harusnya memang ini anggota DPR RI khususnya di Komisi 3 harusnya turun langsung melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum, penyelenggara eksekutif ya. Ya, itu punya kewajiban karena anggota DPR ini dipilih oleh masyarakat. Harusnya memperjuangkan dong hak-hak masyarakat ya yang terdolimi. Jangan tinggal diam. Cuma juga harus juga disampaikan kepada masyarakat, jangan mau dibeli oleh calon-calon baik bupati, calon-calon legislatif, calon presiden, calon gubernur. Jangan mau dibeli. Sehingga kamu diterlantarkan. Siapa yang memberikan uang, ambil uangnya, justru jangan pilih. Karena kalau kamu mengambil uangnya baru kamu pilih dia, justru kamu kena pasal ar-rasi wal murtasi ilan nar, yang disogok dan yang menyogok isi neraka dua-duanya. Jadi kalau ada yang menyogok, ambil uangnya, jangan pilih biar dia miskin. Ya, pesan. Ya, demikian Pesan kami, supaya hukum tetap tegak. Pesan kami sebagai masyarakat korban dari mafia tanah ya kan, dan kebetulan kami anggota FKFTI, kepada Bapak Kapolri yang kami cintai ya kan, Bapak Listio Sigit ya kan, mohon segera ya kan naikkan ke tahap sidik ya kan, dan tindak oknum-oknum yang memeras masyarakat itu ya kan. Satu itu, kedua kami meminta kepada Kejaksaan Agung yang sudah harusnya memproses kami. Beliau mengatakan mafia tanah akan diberantas, sampai hari ini juga belum. Yang terpenting kami minta kembali kepada Bapak Hadi sebagai Ketua ATR BPN, Menteri ya kan, Menteri ya kan. Bahkan saya sudah ketemu Pak Dirjen ya kan, dan sudah ada investigasi ke lokasi kami ya kan kemarin. Mohon kembalikan hak kami. Insya Allah Pak Hadi akan memberantas mafia tanah. Kami ucapkan terima kasih juga Pak Hadi, dan kami memohon kepada pengadilan hakim-hakim lalim itu pecat, ya kan? Hakim-hakim itu, dan kami akan nanti suatu saat ini setelah puasa ini kami akan mengadakan orasi Pak, bahwa putusan sesat itu mencelakakan masyarakat dan hakimnya harus ditindak. Ya kan? Kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.